Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu di semester 6. Di semester 6 kali ini saya akan mengajar mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada pertemuan pertama ini, insya Allah saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar dari penganggaran perusahaan itu seperti apa. Apa sih sebetulnya penganggaran itu begitu ya, dan seberapa penting sih penganggaran perusahaan bagi sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang berorientasi profit. Nah, sebelum ke pengantar tentang penganggaran perusahaan, saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang mata kuliah ini. Yang pertama adalah terkait dengan RPS ya. Jadi RPS ini teman-teman semua akan saya lampirkan nanti di file yang berbeda. Jadi nanti silakan teman-teman mempelajari, melihat gitu ya, kira-kira materi apa saja yang akan saya berikan selama 1 semester ini. Yang kedua adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah rekognisi. Artinya teman-teman semua tidak perlu hadir di kelas saya secara offline, cukup dengan online, dan saya sebagai dosen hanya punya kewajiban untuk memberikan beberapa mata kuliah dalam bentuk PPT dan video seperti ini. Nah, selain itu ya, yang terakhir adalah kewajiban teman-teman semua adalah akan melakukan proyek besar. Proyek besar ini adalah akan meng-hire ya, akan memasukkan semua unsur mata kuliah. Jadi kalau tidak salah ada 6 mata kuliah ya yang akan teman-teman kerjakan dalam satu proyek besar. Nah, proyek besar ini berupa karena teman-teman sudah memilih UTS mengajar gitu ya, maka proyeknya adalah mengajar di sekolah-sekolah, utamanya di SMA. Kemudian nanti proyek besarnya adalah kemungkinan ada 2 dari saya ya, dan belum disepakati memang. Yang pertama adalah model edukasinya adalah, karena nanti ada produk akhir yang akan diminta. Jadi model edukasi atau pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu berupa edukasi dalam bentuk komik. Jadi edukasi misalnya tentang keuangan, maka teman-teman harus membuat pengenalan keuangan, edukasi keuangan dalam bentuk komik, sehingga si audiensnya atau siswa-siswa itu lebih mudah memahami apa sih itu keuangan atau apa sih itu bisnis. Yang kedua, jika memang tidak disepakati menggunakan komik ya, maka kita bisa menggunakan animasi video. Jadi animasi video ini adalah teman-teman memberikan semacam video singkat seperti apa sih sebetulnya pengenalan atau edukasi terkait dengan keuangan dan bisnis tadi gitu. Itu ya terkait dengan sedikit pengantar dari mata kuliah ini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sebelum ke penganggarannya, kita perlu membahas tentang apa sih sebetulnya itu anggaran. Jadi teman-teman semua, anggaran menurut beberapa ahli gitu ya mengatakan bahwa profit planning and control ya, jadi perencanaan pengendalian dari laba gitu ya, secara umum itu didefinisikan sebagai pendekatan yang bersifat sistematis dan formal gitu ya, define as systematic and formalized approach ya. Jadi pendekatan yang sistematis dan formal, di mana ini digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab ya, tanggung jawab seorang manajer dalam hal perencanaan ya, planning, kemudian coordinating ya, berkoordinasi, dan kemudian control responsibility of management. Jadi bagaimana melakukan pengendalian dari sebuah manajemen. Kemudian yang kedua, menurut Munandar, jadi anggaran ini adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis ya, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagian besar dalam hal pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Jadi secara garis besar ini sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen gitu ya, di mana fungsi-fungsi manajemen ini merupakan fungsi yang dibuat secara sistematis dan formal gitu ya. Kemudian digunakan juga sebagai sarana mempertanggungjawabkan ya
aktivitasnya yang dilakukan oleh seorang manajer gitu. Dan ini digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Itu adalah pengertian dari anggaran. Nah, dari pengertian anggaran tadi, maka kita akan mengerucutkan beberapa poin penting ya. Ada 4 poin penting yang bisa kita kerucutkan dari anggaran ini. Yang pertama adalah di sana disebutkan bahwa anggaran itu formal, sifatnya formal. Formal ini artinya adalah anggaran itu disusun dengan sengaja ya, dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Jadi ibaratnya seperti sesuatu yang disampaikan dalam bentuk surat keputusan gitu ya. Kalau di kampus, maka anggaran pun dibuat seperti itu gitu ya. Jadi dibuat sedetail mungkin, tertulis, dan itu ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah sistematis. Sistematis ini artinya anggaran itu disusun berurutan gitu ya. Jadi dari anggaran mana dulu, setelah itu ini dulu. Jadi semuanya itu berurutan dan berdasarkan logika. Dari mana dulu yang perlu diprioritaskan gitu ya, tergantung kepada tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab manajer untuk mengambil keputusan. Jadi anggaran ini digunakan oleh manajer untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan strategis, entah itu apa saja ya, keputusan dalam keuangan, dalam sumber daya manusia dan sebagainya, itu menggunakan anggaran ini gitu. Karena anggaran akan menentukan perusahaan itu akan kemana ke depannya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi sebagai sarana yang digunakan oleh seorang manajer dalam menyelesaikan fungsi-fungsi dari manajemen tadi. Nah, lalu apa sih bedanya antara anggaran dengan penganggaran? Kalau anggaran, ya teman-teman semua, anggaran ini adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sementara penganggaran adalah proses, ya. Jadi dia merupakan proses dari beberapa hal. Yang pertama itu ada tahap persiapan, ya. Kemudian ada pengumpulan data dan informasi ya. Kemudian ada pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, ada implementasi, dan ada pengawasan dan evaluasi. Jadi penganggaran ini lebih kepada proses terjadinya anggaran tadi. Sementara anggaran adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas dari perencanaan gitu. Seperti itu ya, kira-kira perbedaan antara anggaran dengan penganggaran. Kemudian, penganggaran ini diartikan sebagai proses menyusun anggaran gitu ya. Jadi setelah anggaran ini tadi kan merupakan hasil yang diperoleh setelah ada perencanaan ya. Nah, setelah ada anggaran tadi, maka kita akan menyusun anggarannya ya, sehingga anggaran atau budget adalah hasil atau bagian dari penganggaran ya. Baik yang digunakan oleh perusahaan maupun non perusahaan. Yaitu perusahaan yang nirlaba ya. Jadi perusahaan di sini maksudnya adalah perusahaan yang berorientasi pada profit, sementara perusahaan non perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak berorientasi pada profit atau perusahaan nirlaba gitu ya. Yang tidak menginginkan profit. Kemudian yang kedua ya, penganggaran ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan fungsi manajemen, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran. Karena ketika kita melakukan penganggaran, maka ada proses merencanakan sesuatu gitu ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, jadilah anggaran ya, maka disebutlah sebagai penganggaran seperti itu. Jadi ini adalah sedikit gambaran terkait dengan penganggaran perusahaan gitu ya. Dimana intinya adalah bahwa penganggaran ini digunakan sebagai 4 hal tadi gitu ya oleh seorang manajer keuangan ya. Kemudian titik poinnya adalah dibuat secara formal dan sistematis ya. Dan yang terakhir adalah tadi terkait dengan bahwa penganggaran ini adalah merupakan proses ya yang dilakukan oleh seorang manajer gitu ya, sampai akhirnya nanti ada proses evaluasi di situ gitu. Nah, kenapa penganggaran ini penting? Penganggaran ini sangat penting karena
dengan proses penganggaran yang baik, maka perusahaan pun akan melalui proses yang baik juga gitu ya, akan berada pada tahapan yang baik juga. Dia akan berorientasi pada tujuan yang jelas gitu ya, visi misi yang jelas, karena dengan adanya penganggaran tadi sudah jelas tujuannya akan kemana gitu. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini, sedikit saja karena hanya sebagai pengantar terkait dengan penganggaran perusahaan. Terkait hal-hal lainnya nanti teman-teman bisa tanyakan ke saya via grup WhatsApp ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.